Kita ke sorotan lainnya, saudara. Rumah kreator sekaligus selebgram Ramon Doni Adam atau DJ Doni dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Aksi dua pelaku sempat rekam CCTV. Dari rekaman CCTV, bom molotov itu dilemparkan dua orang yang memakai masker. Saat kejadian, molotov mengenai kap mobilnya, namun api mati sebelum menyebar. Polda Metro Jaya langsung menyelidiki dugaan teror di kediaman Ramon Doni Adam atau DJ Doni. Sejumlah barang bukti di kediaman DJ Doni diselidiki polisi, termasuk pecahan botol molotov. DJ Doni menyebut teror pelaku sudah menjurus ke arah pembunuhan berencana, namun gagal. Terus ada foto saya, gambarnya ada ditaruh spidol di leher gitu. Jadi seakan-akan mengatakan ini kepala lo leher, kepala lo akan gue potong juga nanti gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang nih, ya ancaman pembunuhan sebenarnya bukan teror lagi, membahayakan orang banyak. Bukan hanya saya, tetapi tetangga. Di sini kan padat penduduk ya, jalanan juga kecil. Begitu kebakar satu, misalnya meledak tuh bom molotov kena mobil, meledak mobil kiri kanan otomatis kebakar. Ini dempet-dempet semua rumah sini. Jadi menurut saya ini ancamannya udah bukan ancaman, kan pembunuhan berencana menurut saya. Yang kemudian gagal menurut saya gitu. Oke. Dan setelah Anda mendapatkan tindakan itu, yang dilemparan bom molotov, kemudian ada bangkai hewan itu, sampai sekarang masih dapat teror juga nggak? Sekarang belum ada. Lewat medsos, lewat WA, telepon dan semacamnya? Belum, di WA nggak ada, nggak tahu kalau di media sosial saya jarang buka ini private message saya jarang saya buka. Oke. Dan setelah itu yang saya pahami Anda langsung mengadu ke polisi ya? Oh ya, karena ini kan membahayakan orang banyak, Mas. Okay. Mungkin awalnya kalau masih berupa ancaman buat saya gitu, saya masih oke lah, saya bilang udahlah, nggak apa-apa gitu ancaman buat saya. Tapi begitu ada molotov membahayakan orang banyak, ini harus dilaporkan menurut saya. Oke. Dan saat itu prosesnya apakah ada hal-hal yang dirasa ganjil atau semuanya fine-fine aja atau gimana, Mas? Sangat bagus. Responnya sangat bagus. Begitu saya bikin laporan ke Polda langsung diterima di Krim Kamnek, Keamanan Negara ya, Kamnek, unit 5. Subdit 1 unit 5 langsung diterima, padahal mereka habis begadang malamnya langsung terima, yaudah bikin laporan cepat, langsung ditindaklanjuti siang sampai timnya pertama, kemudian sore sampai lagi tim yang kedua lebih banyak dari Polda, itu langsung menyisir seluruh CCTV yang ada di komplek ini. Oh oke. Bahkan yang terakhir kali saya dapatkan infonya itu polisi sudah sempat datang ke rumah Anda ini ya? Itu kapan persisnya dan apa-apa saja yang dibawa waktu itu? Oh yang pagi, yang siang. Jadi kan saya melaporkan itu jam 11. Jam 11 siang, laporan selesai jam 1, saya langsung pulang ke sini, mereka juga menyusul ke sini, langsung dirapikan semua bukti-bukti seperti kertas-kertas yang tulisan ancaman itu, sama pecahan kaca, bom molotovnya, sumbunya segala macam dibawa semua. Habis itu datang lagi tim kedua sore, sampai jam 12 malam mereka di sini. Itu di tanggal berapa, sorry? Tanggal 31. Oke. Tanggal 31 mereka datang semua, sampai tahun baru mereka di sini bareng saya. Baru setelah jam 12 lewat sedikit, mereka pulang. Keluar dari tempat tinggal dan saya mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini. Dan di depan influencer asal Aceh, Sherly Anavita, mengungkap teror yang terjadi padanya. Teror itu datang setelah Sherly ikut memberikan pandangan soal bencana di Sumatera dan Aceh. Sherly dikirim paket telur busuk dan mendapati mobilnya dicoret-coret orang tak dikenal. Teror juga dialami Ramon Doni Adam alias DJ Doni. Ramon Doni Adam alias DJ Doni, selain dikirimi bangkai hewan dan surat bernada ancaman, rumahnya juga dilempari bom molotov oleh dua orang tak dikenal. Doni pun melaporkan dugaan pengancaman dan teror ke polisi. Pelakunya melempar paket. Paket itu di lakban coklat, Tupperware, isinya bangkai ayam dengan kepala terputus, beserta ada catatan tulisan ancaman. Terus kemudian 2 hari kemudian subuh tadi
tanggal 31 dini hari pukul 3.12 ada 2 orang mengarah dari taman sana datang ke sini sampai depan rumah saya, mundur sedikit baru melempar bom molotov. Sudah dilaporkan ke Polda ya? Sudah, langsung Polda laporkan. Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Tidak hanya influencer, manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror kiriman bangkai hewan. Greenpeace Indonesia menduga ini bentuk teror terhadap kerja Iqbal yang belakangan banyak mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Sumatera. Ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Ancaman dalam bentuk bangkai ayam dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal. Kompolnas mendorong teror terhadap aktivis dan influencer harus diusut tuntas. Kompolnas menilai aksi teror mencederai demokrasi. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini. Dalam pesan tertulis di aplikasi WhatsApp pada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut masih dalam pendalaman karena laporannya juga baru kemarin. Teror berupa ancaman lewat media sosial, aksi vandalisme di kendaraan, paket berisi surat dan bangkai hewan, serta pelemparan molotov terhadap sejumlah influencer dan aktivis terjadi dalam waktu berdekatan di akhir Desember 2025. Publik kini menanti langkah kepolisian dalam mengusut tuntas motif dan pelaku teror. Tim Liputan, Kompas TV.